Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya, umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita melanjutkan pembahasan tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang dalam keadaan hadas atau juga dalam keadaan janabah. Maknanya dalam keadaan tidak berwudu, tidak suci. Tujuan hukum menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci berwudu itu sebenarnya tujuannya satu, yaitu ta'azimul Quran, li'annal Qur'ana kalamullah. Tujuannya adalah memuliakan, mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran itu firman-Nya Allah, sehingga kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci, melebihi kitab-kitab yang lain. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala khalqih. Rasul menyatakan keutamaan firman Allah dengan ucapan makhluk itu bagaikan perbandingan kemuliaan Allah dengan makhluknya. Ya, sehingga menyentuhnya tidak boleh dalam keadaan tidak suci, harus dalam keadaan berwudu. Menyentuh baik mushafnya, kovernya, tulisannya, kertasnya, bahkan sunduk peti yang di dalamnya menyimpan mushaf juga disentuh tidak boleh dalam keadaan tidak berwudu. Nah, inilah yang disebut dengan al-akhlaq bil Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah itu pertanda dalam hatinya ada takwa. Artinya orang yang tidak punya adab dengan Al-Quran, tidak punya adab dengan hadis Rasul, tidak punya adab dengan kitab-kitab ilmu agama, itu pertanda dalam hatinya tidak ada takwa. Mafhum mukhalafnya seperti itu. Kalau mengagungkan ada takwa dalam hati, berarti kalau tidak mengagungkan tidak ada takwa dalam hati. Sehingga ulama-ulama terdahulu, bahkan kami baca di salah satu kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantini berjudul Kashifatus Saja, orang yang datang membawa Al-Quran, dia membawa Al-Quran, atau anak kita yang sedang belajar Al-Quran, dia pulang ke rumah membawa Al-Quran, yustahab al-qiyam lahu, dianjurkan kita berdiri menghormati kedatangan Al-Quran. Yang kita hormati apa? Al-Qurannya. Sampai setingkat itu adab yang diajarkan. Orang membawa Al-Quran, kita lihat ada orang membawa Al-Quran, dianjurkan oleh para ulama kita berdiri menghormati daripada Al-Quran, karena kesunahan berdiri juga berlaku kepada ulama. Kalau ulama saja Nabi sunnahkan untuk berdiri menghormati, maka Al-Quran lebih lagi. Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Qumu li Mu'az fa innahu maulakum. Nabi katakan berdirilah menyambut kedatangan Mu'az, Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az, mohon maaf, sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az. Nabi katakan qumu li Sa'ad
Fa innahu maulakum, karena dia adalah pemimpin kalian. Disuruh berdiri. Li takrim, li ta'zim, li tauqir, sebagai bentuk memuliakan, menghormati. Nah, itu adab terhadap Al-Quran. Makanya diantaranya tidak boleh Al-Quran diletakkan di lantai. Al-Quran tidak boleh diletakkan sedangkan di atasnya ada buku-buku lainnya, buku matematika, buku biologi, terus yang di bawah Al-Quran, gak boleh. Al-Quran selalu di atas. Al-Quran tidak bisa diletakkan di tempat duduk, di mimbar nih, khotib duduk di situ, gak boleh. Al-Quran sejajar dengan pantatnya khotib. Al-Quran tidak boleh ya kita sentuh kecuali dalam keadaan suci, berwudu. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ini adab yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Furaq, salah satu ulama besar namanya Ibnu Furaq, disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, tidak berani beliau tidur di dalam kamar yang ada mushaf Al-Quran. Takut posisi kakinya mungkin mengarah ke Al-Quran. Jadi beliau kalau mau tidur di kamar, mushaf dikeluarkan dulu. Takut ketika tidur posisinya itu kaki, sedangkan di bawahnya Al-Quran, atau sejajar dengan kakinya. Itu adab-adab yang mereka terapkan terhadap simbol kebesaran Allah, yaitu kalamullah, Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran juga tidak boleh kita ketika kita memasukkan ke dalam satu tempat yang di dalam ada benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang unsurnya di situ tidak layak dinisbatkan, disandingkan dengan Al-Quran. Misalnya komik, gambar-gambar. Nah, itu ulama-ulama terdahulu menghindari. Mereka tempatkan di tempat yang khusus, tempat yang khusus. Kemudian di sini dikatakan, dari mana dalil menyentuh Al-Quran kemudian dilarang bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu? Itu diantaranya di surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya itu Al-Quran yang mulia. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu mulia Allah. Fi kitabim maknun, dia berada di satu kitab yang dijaga, yang disimpan, yang disterilkan. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran terkecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Di dalam tafsir memang banyak sekali penafsiran mutahharun di sini siapa mereka. Sebagian ulama menafsirkan malaikat. Sebagian lainnya menafsirkan ahlul kitab. Sebagian lainnya menafsirkan al-muslimun, orang-orang Islam. Sebagian lainnya menafsirkan ahlu ta'ah, orang-orang yang suci dari dosa, orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian sebagian lainnya menafsirkan makna al-mutahharun adalah orang-orang yang suci dari hadas dan janabah. Nah, pendapat yang kelima ini dijadikan sebagai pendapat yang dikuatkan oleh para fuqaha. Jadi ahli fikih mengambil pendapat kelima yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang disucikan oleh Allah. Itu yang dimaksud adalah orang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan berwudu, bukan dalam keadaan hadas dan janabah. Karena ditemukan satu riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
yang lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah. 384 458 wafat. Di dalam Sunanul Kubra. Di situ ternyata ada hadis dari Nabi. Dan ini dikatakan oleh ulama sahihul isnad. Sahih sanadnya. Hadis yang sahih sanadnya. Rasul bersabda, la yamassuhu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang yang suci. Kata tahirun di situ berwudu. Kalau dia hadas kecil, cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Kalau hadas besar, cara menghilangkan dengan mandi wajib. Illa tahirun. Nah, ini yang menjadi rujukan para fuqaha bahwa kita kalau dalam keadaan tidak berwudu diharamkan menyentuh Al-Quran. Kalau membaca bisa. Hadas kecil, membaca dalam keadaan tidak berwudu tidak dilarang. Tapi kalau janabah dilarangnya membaca juga dilarang. Yang hadas besar membacanya haram, menyentuhnya juga haram. Itu yang menjadi dalil. La yamassuhu. Sebagian ahli qiraah ketika membaca surat Al-Waqiah, kalau la yamassuhu itu artinya lam di situ artinya tidak. Lam artinya tidak. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang yang disucikan. Tapi di qiraah yang lain dibaca bukan la yamassuhu tapi la yamassahu. La yamassahu. Kalau dibaca la yamassahu, huruf lam di situ bukan berarti tidak, tapi berarti jangan, larangan. Jangan menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang-orang yang sudah disucikan. Al-mutahharun maknanya al-mutatahhirun, orang yang bersuci. Maknanya orang yang bersuci. Kemudian dilarang juga di sini dikatakan al-muradu bil mushafi, yang dimaksud dengan mushaf ma kutiba fihi Qur'anun, segala sesuatu yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an. Jadi bukan mushaf hanya ini yang sekarang nih, Al-Qur'an yang sudah dicetak menjadi kitab, menjadi buku. Itu definisi mushafnya bukan hanya itu. Buku tulis yang kita tulis di situ firman Allah itu juga disebut mushaf. Handphone yang ada aplikasi Al-Qur'an, kita nyalakan handphone di situ ada Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an muncul, itu juga disebut mushaf. Karena di sini definisinya segala sesuatu yang ditulis di dalamnya atau segala sesuatu yang tertulis di dalamnya Al-Qur'an. Walaupun sebagian ayat dinamakan mushaf, hukum tadi berlaku. Ya, termasuk yang nulis kaligrafi nih. Nulis ayat Al-Qur'an. Dia ketika menulis harus dalam keadaan berwudu. Apalagi diniatkan untuk menulis Al-Qur'an. Ya. Itu disebut mushaf. Because didirasah, dengan maksud untuk dirasah, membaca, mempelajari, membaca, ya, ditulis, itu jadi mushaf. Tidak boleh disentuh dia.